Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Najwa, staf PPSDM IMA FW Unsri 2022. Jadi di sini saya sudah bersama Kadif dan Sekdiv PPSDM. Ya, perkenalan dulu kakak-kakak. Halo, aku Rehan Maladi sebagai Kepala Divisi PPSDM. Aku Vicky, biasanya dipanggil Vicky, Sekdiv PPSDM. Oke, langsung saja. Dengar-dengar nih kak, dari SMA dulu katanya kakak ini punya bakat nyanyi dan banyak prestasinya kak. Boleh dong ditampilin bentar? Siapa? Katanya siapa? Kan lihat ini. Tidak ganti, ganti bakat. Bohong. Bohong berdosa. Ganti bakat. Bohong berdosa. Ganti penghargaan juga. Ya sudah nyanyi dulu bentar. Hah? Tidak. Kasih cuplikan nggak sih di sini sama dia Iya. yang pernah masuk terminal senior ya? Oh, musik akuntansi itu kan Oh Kak? iya, Artis Iman ya. yang siapa Kau dibaca untuk juga. Jangan lupa ditonton ya. ya jangan lupa ya, keren Kak Diva. Iya, tampilin. Tidak. Dikit aja. Jahat. Satu bait. Boleh dong. Dasar, tidak pandai aku nyanyi. Dek, rusak baik videonya. Nggak boleh. Nggak jalan kak ini. Tidak usah. Ayo kak, ayolah. Nggak lagu apa? Basing. Ada nak request? Ayo, kamu nih. Bebas. Kak Rehan nak nyanyi kak. Maju, Request dah kak, request. tenda biru. Itu lagu loh. Kita tahu aku lagu. Tidak usah Brio. Ya sudah terserah kau be. Tidak tahu aku lagu. Gereja tua. Gereja tua. Dua. Tuhan Yesus. Tidak berubah. Kenapa? Gak penuh kak memori cepet. Ngapa pun nak nyanyi nih? Harpal. Siapa kau cinta lagi? Sudah kan kak itu? Bosan gak? Mendak Nah, lalu pikir remaja. Ayo. Baru bikin nyanyi duet. Kan dulu kan nyanyi duet. Ida. Lagu apa? Tulus. Iya bebas, cepetan. Tahu aku ngapa harus nyanyi. Aduh, tidak muat. Ya olahan. Dah kamu nih. Lu apa ya? Tunggu ini kak. 2 hours later. Sudah. Beli sudah. Sudah. Ini deh. Nah, ini lah. Nah, jadi juga tuh. Ayo kamu harus nyanyi, woy. Request. Serius. Tadi ada request. Jangan tanda biru yang lain. Gereja tua. Apa ini sih? Yang serius. Bercepat ini. Kenangan manis. Slang. Imagination. 1, 2, 3. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Asik. Kurang ajar. Lanjut. Oke, kan tadi Kak Rehan udah nyanyi nih. Kalau Kak Vicky, bakatnya apa nih? Sumpah aku lupa apa dia jawab banyak. Iya guys, bakat aku nervous. Sumpah apa ya? Kenapa aku Aku nanya dia sih. Aku lupa udah kasih tahu. Kenapa aku udah kasih tahu ya tadi? Sumpah aku lupa.
Apa bakat kau? Lupa bakatnya. Speech, kan kau galak speech kan juga di SMA. Heeh. Head speech. Head speech. Head speech. Nih. Coba tanya lagi. Tanya lagi. Kan tadi Kak Arhan nih udah nyanyi nih. Kalau gitu bakat Kak Vicky apa nih? Sebenarnya aku udah ada bakat guys. Jadi kayak kalau misal kayak ya sudah kayak kalau kerja biasa itu nah kayak kalau di sore ini ya sudah kerja kayak itu nah Cak. Tapi ya dilakui dengan sebisanya. Jadi kayak udah ada hobi tapi ngerti gak sih? Bukan bakat itu namanya. Iya. Jadi apa? Bakat Kak? lah. Berusaha. Bukan bakat itu. Bakat. Bakat Jadi- kepacaan, Jadi bukan namanya gawe. apa itu? Iya kepacaan aku begawe. Ya misalnya disuruh nyanyi berarti baca. Iya. Iya baca. Nyanyi sekarang. Aku tuh. Bahkan kau beli dulu. Nonton dah games PPSDMX senior. Iya, kami menang ya kan. Cupu senior. Jelek senior. Next. Oke, next. Selain di IMA, ada ikut organisasi apa aja Kak? Aku lah nih. Iya, Sebenarnya boleh. udah ganti sih. Warna 05 untuk sekarang. Nggak tahu kalau ke depannya. Iya. Sama nih. Ima to the bone. Iya. Katanya nih Kak, ada yang bilang kalau PPSDM tuh jantungnya IMA. Maksudnya tuh gimana Kak? Bisa dijelasin sedikit? Nah, apa kau? PPSM itu jantung 5 karena sebenarnya internal ini PPSM sama senior. Tapi dari jantungnya dan itu PPSDM. Itu tuh maksud jantungnya itu untuk mengeratkan antara internal di IMA. Sebenarnya itu tuh peran penting dari PPSDM. Makanya itulah arti dari jantung PPSDM itu. Kalau misalnya PPSDM-nya udah aktif, pacak aktif galau. Soalnya yang mengeratkan hubungan internal IMA itu ya PPSDM salah satunya. Sebenarnya senior juga, tapi jantungnya Jantung senior ya? Iya sebenarnya. Nyanyi kobe sebenarnya. Kalau menurut Kak Vicky? Sama kayak Rehan. Iya. Kenapa tiba-tiba diem nggak? Habis sosial energi aku. Sebenarnya aku nervous guys. Silakan nggak? Oke, next. Kan waktu itu pas awal-awal IMA oprek tuh katanya milih anggotanya tuh dari Kadif sama Sekdifnya. Gimana sih Kak kriteria milih anggota oleh Kadif sama Sekdifnya tuh? Mungkin dari pikir dulu. Jadi kan berdasarkan berkas yang sudah dikumpul sama calon anggota, calon staf IMA kayak itu, habis itu melalui wawancara kan, kami juga lihat wawancaranya kalau misal kayak dari berbagai bidang juga bagus dan memadai kriteria, mungkin kayak kriteria yang dijelaskan oleh Kadif, bakal diterima kayak itu. Dah, lanjut deh. Ya lanjut Kak, kriterianya? Kriterianya emang kita milih kriteria kemarin. Sebenarnya kemarin nyioknya dari wawancaranya, terutama dari berkasnya juga dilihat apa yang sudah mereka lakukan. Terus wawancara kalau misalnya mereka kemarin tuh cara menjawab pertanyaan dengan bagus, apa namanya? Detailnya kepemimpinan dengan hemat waktu dan lain-lain itu kan dilihat dari wawancara juga. Nah itulah kami ngambil anggota itu dari situ, dari penilaian wawancara tersebut. Kira-kira saya itulah menjawabnya. Misal di wawancara bagus tapi pas kerjanya tidak bagus, cak mana Kak itu? Nah itu memang cak mana ya? Ada seseorang lah dari sini nih. Tidak boleh. Jadi nanti akan diberlakukan SP Ya. kayak itu karena kan kami setiap 90 hari kerja ada proker gitu, proker eval. Jadi di sana ya Jadi di sana nanti bakal ada pemberlakuan SP untuk anggota-anggota yang tidak aktif dalam organisasi seperti seharusnya. Tidak ada bayar kah? Oh. Nggak Ya, itu datang. nanti. Iya, oke. Contohnya? Kadif. Oke. Oh iya. Nah tadi Kak Vicky bilang SP. Boleh diceritain bentar nggak Kak? Ngeluarin SP tuh untuk anggota tuh gimana?
ngeluarin SP untuk anggota. Ini kan Dan BPH mungkin ya, ini kan SP itu dikeluarkan dari PPSDM. Tapi itulah juga dapat data-data dari kadif-kadif dari PPH-nya. Kami juga dari Prokerware ini kan ngelihat dari absen kehadiran, terus juga bisa juga keaktifannya. Ada juga yang nggak bayar kas bisa. Jadi kalau untuk SP1 itu bakal dikasih pas Prokerware hari Jumat ini tanggal 27 Mei 2022. Nah itu agak bakal diberlakukan SP pertama. Nah agak kalau misalnya sudah lebih dari 9 paling lama 9 hari itu dia tidak berubah-ubah, itu bakal diberlakukan SP kedua ke yang bersangkutan tersebut. SP keduanya itu bakal dijelaskan agak ini sebenarnya masih ditentukan kan ya. Apa yang bakal dikasih kalau misalnya dapat SP2 agak apa yang dilaksanakan. Nah untuk SPD kalau misalnya kurang dari 5 hari kurang dari 5 hari itu tidak berubah-ubah juga dikeluarkan SP3 maka dia keluar dari IMA FM sendiri. Kok ngapa diem-diem baik? iya kak. Sedih kan kau nih? Kau kan ngomong masa aku Oh iya benar juga. Soalnya sih. Bisa lanjut. Nah lanjut. Tadi kan katanya SP itu bakal dikeluari pas ini kan Prokerware. Kira-kira kak, Progressware nih sudah sampai mana? Banyak. Progressware tuh mengingat kayak sekarang sudah tanggal 24 dan Prokerware akan dilakukan 3 hari lagi yaitu tanggal 27. Progresnya sudah lumayan matang, bisa dibilang sudah 80% kayak itu untuk persiapannya kayak itu. Iya kak Rehan. Ya, Cak yang kata Piki omong tadi sebenarnya ini nih tinggal nyiap ke beberapa untuk acara aware ini sebenarnya nggak siap untuk ngadakan acaranya, tinggal beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditambah-tambah. Sebenarnya matang lah pokoknya, pacak dilaksanakan gitu. Insya Allah tanggal 27. Selain WER nih kak, proker-proker PPSDM yang lain nih apa nih kak? Kalau yang sudah berjalan tuh pastinya yang pertama kali itu ada sidang pleno. Terus juga sekarang nih podcast with BPH, sharing with BPH. Ada juga pelatihan sidang. Terus juga kita ada collab waktu itu sama GD, ada public speaking sama sekolah lagi apa? Lobbying. Dia bukan lobbying. CV, Iya, pelatihan CV. CV, kayak membuat CV kayak itu. Nah, sesudah aware ini aja hari Minggu, Minggu ya. Hari Minggu aja ada pelatihan lobbying itu kita collab sama Hubex. Tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei. Ini tayangnya sesudah. Iya, benar. Dah. Mikir dulu. Tiket kan. Kan berarti banyak nih proker-proker yang dilakukan oleh PPSDM. Pasti banyak juga nih waktu yang sudah dilalui. Kira-kira nih kak, cara bagi waktu antara kuliah sama organisasi itu gimana kak? Pikiran deh. Kalau aku bagi waktu kuliah kan kita buat rancangan proker tuh di hari weekend. Jadi kayak kuliah kan hari Sabtu Minggu tuh libur. Kadang hari Sabtu tuh ada pergantian kelas aja. Jadi kami buat rancangannya tuh dari awal sudah di weekend. Jadi kayak tidak terlalu mengganggu kegiatan kuliah kayak tuh. Terus tuh sebisa mungkin juga kayak dului kuliah yang pasti kan, karena kita kan masuk universitas nih tujuannya yang pertama untuk cari ilmu dulu kan, baru baru organisasi kayak itu. Nah jadi aku skala prioritasin kuliah dulu. Kalau dari aku, sebenarnya kan kita ini kan sampai sekarang kan masih online nih. Sebenarnya kan fleksibel lah ya antara kuliah sama organisasi. Jadi pacak diatur lah, lebih mudah kalau online ini kalau misalnya kita nak kuliah sama organisasi.
satu pikir lagi tambahan kan. Ini kan kita rata-rata dari PPSDM ini acaranya tuh rata-rata weekend. Jadi lebih mudah lah setidaknya. Kalau misalnya ada kuliah, banyak sambil kuliah. Karena kita online, lebih fleksibel. Jadi misalnya anak kuliah bisa di tempatnya di sinilah atau di mana kayak. Jadi bisa fleksibel lah kalau untuk kuliah dan organisasi untuk sekarang karena kita masih online. Seperti itu. Tapi yang pasti nomor satu itu kuliah dulu. Sudah. Bukannya bobo pas kuliah. Nah itu juga bener. Main-main biar. Dulu sebelum jadi Kadif sama Sekdif kan kakak pasti di divisi PPSDM jadi anggota. Kenapa milih PPSDM dibanding divisi lain? Sebenarnya aku dulu bukan milih PPSDM sebenarnya dulu. Aku tuh milih senior sama sosro. Nggak tahu pas lulus tanya PPSDM. Itu nggak tahu aku baca saya itu. Tapi pas masuk PPSDM aku seneng-seneng banget sih. Soalnya aku sebenarnya kemarin tuh takut milih PPSDM karena nggak lulus takutnya. Tapi tanya lulus ya PPSDM. Alhamdulillah. Seneng apa kak? Seneng marah-marah? Enggak. Karena proker PPSDM itu kan banyak ya. Aku dia kan sebenarnya gabut juga deh cek di rumah. Jadi pengen mengisi sesuatu kegiatan ya. Nah, kalau di proker PPSDM kan banyak tuh kegiatannya. Jadi lemak kalau misalnya di PPSDM ini. Kalau cak senior kan olahraga baik. Itu pernah jadi adik. Kok menjatuhkan divisi lain sih? Kat B itu kan. Itu aja uang. Kalau dari Kak Vicky nih? Aku tahun sebelumnya tuh bukan dari PPSDM melainkan Lestari. Ngapa pilih Lestari? Kemarin tuh aku pilih Lestari sama sastra guys. Jadi nggak sosro sebenarnya. Jadi aku tuh tahu sastra itu cuma sosial, gak ada rohaninya kayak itu loh guys. Jadi kayak aku pikir kayak cuman ke panti kayak itu kan, ya kegiatan sosial cuman gak ada rohaninya. Jadi kayak aku pilih sosial kayak itu, ternyata ada rohaninya. Jadi kayak ya jadi ditaruh di Kestari kayak itu. Tapi juga aku kemarin tuh lebih prefer ke Kestari karena pilihan pertama kayak itu. Nah terus aku juga ada pengalaman di SMA kayak itu di Kestari kayak itu. Ujung-ujungnya di PPSDM ya kak? Iya karena aku ditarik Kadif kemarin. Apa nih kak? Kalau boleh tahu, apa yang buat kakak narik Kak Vicky? Alasannya karena sudah kenal dari lama ya, terus juga tahu Vicky wongnya cak mana, jadi mungkin menurut aku lemak begawainya kalau misalnya sudah berkawan dari lama saya itu alasan aku. Tapi kok kalau di grup sama di ketemu langsung sering berantem kak? Itu berantem serius atau gimana kak? Sebenarnya itu bukan berantem ya, itu tuh beradu argumen kan. Kita nih ada dua kepala kayak itu kan, pasti kayak isi pikiran tuh juga berbeda kayak itu. Nah jadi sering adu pendapat kayak itu, bukan yang kayak berantem kayak itu loh. Betul. Jadi bukan main-main juga ya adu argumennya, tapi kayak ya cak itulah pokoknya. Bukan Cak itulah. berantem. Dan juga kalau misalnya kayak kita terlalu kaku cak tuh kasian juga kan anak-anak divisinya kayak tuh. Nah jadi kayak sungkan sama kita kayak tuh. Jadi aku sama Rehan tuh nak membawa PPSDM di grup tuh Mencairkan suasana. iya. Mengeratkan antara satu sama lain. Dan ini kurang ajar sudah. Biar tidak ada gap antara Kadif, Sekdif sama staff kayak itu. Apa sih yang mengisi sama aku? Ini masuk ke pertanyaan pribadi kak. Aduh. Agak sensitif. Aduh. Di IMA nih kak, udah lama nih pasti. Sekitar 1 tahun lebih. Pernah cinlok nggak kak? Aduh. Aku sih tidak pernah kalau di gimana.
Nggak tahu kalau selektif aku. Pernah cinlok tapi ya udah gitu. Ya udah. udah, sampai udah. sekarang ya udah. Ya udah, iya sekarang sudah ya udah kayak tenang. Dan enggak lagi. Kok yang itu? Saya itu. Karena nonton Vicky. Oh, Ah, iya. Nah, Kak Rehan kan tadi kalau dia lihat nih pinter nih nyanyi, bagus juga dong suaranya. Secara artis Ima, sering dong tampil di YouTube Habis Ima. ya, nggak nyampai uang. Kakak ada bisnis nggak tentang nyanyi atau niatan mau buat bisnis tentang nyanyi-nyanyi yang berhubungan sama nyanyi? Nggak ganti dan nggak, saatnya nggak galak sih. Soalnya aku juga kan nyanyi ini bukan ya ini bukan les atau apa, jadi cak dasar-dasarnya juga kati sebenarnya, cuma cak pacak baik, nggak yang sebagus itu. Jadi kalau nak ngelatih uang, aku nggak tahu dasarnya saya itu atau apa yang harus tadi juga nggak tahu. Jadi caknya nggak tahu mungkin ke depannya, tapi untuk sekarang nggak ngerti. Mungkin kedepannya Rehan bakal buat kayak grup kayak itu ya, soalnya kami ini ada temen planning juga, ya? temen Oh. enggak ada temen juga kayak itu, nah kayak pintar nyanyi kayak itu kan, nah mungkin bisa collab dan juga buat band ya, itu iya bisa. teman-teman kami ini musisi kan kayak itu loh, kayak itu. Alat Jadi musisi lah mungkin nanti kedepannya bakal buat band kayak Iya, itu. bisa jadi. Udah aib ya, aku jadi manajernya. Manajer. Ya. Karena aku udah bisa apa-apa, masa aku akapela. Akapela. Kalau Kak Vicky nih, ada nggak niatan atau punya bisnis sekalian promosi di YouTube Ima nih? Sebenarnya belum ada ya untuk saat ini, tapi kemarin tuh syukurnya menang di lomba kayak itu, nah lomba wirausaha yang diadakan oleh Unsri, itu PMW. Jadi kayak buat usaha kayak itu loh. Kemarin tuh ada buat usaha dan menang kayak itu. Mungkin dari sana bakal diteruskan karena yo ada dana juga yang saya dari Unsri untuk dilaksanakan ke depannya kayak itu. Jadi Amin. doain guys ya, semoga lancar. Amin. Amin. Kalau boleh tahu nih Kak, usahanya tuh gimana? Usahanya Dalam tuh bentuk apa? Apa ya? Kayak bisnis kreatif kayak itu loh, kayak membuat lilin aromaterapi kayak sekarang kan anak muda tuh seneng nih pakai lilin aromaterapi kayak itu kan, Wangi-wangi kayak itu ya? ya scented candle kayak itu loh. Jadi mungkin masuklah pasaran untuk di Palembang karena aku juga dikit pesaingnya kayak itu loh. Belum banyak, mungkin kalau ada belum banyak kayak itu. Nah, dan juga kayak brand-brand besar dari scented candle tuh belum masuk ke Palembang, contohnya kayak Bath and Body Works kayak itu. Nah, jadi belum masuk, mungkin kami bisa masuk dulu kayak gitu. Doain guys, semoga lancar dan juga mungkin harganya lebih terjangkau ya dari brand-brand besar. Jadi ya kayak gitu. Amin. Amin. Jangan lupa dibeli juga ya. Ya kalau jalan ya. Iya. Sebagai pertanyaan penutup nih Kak, harapan untuk IMA ke depannya sama harapan untuk PPSDM ke depannya gimana Kak? Ada nggak? Harapan untuk IMA dulu ya. Aku tuh berharapnya untuk karir ke depan itu bisa lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya, karena aku juga kemungkinan nggak lanjut lagi IMA ini. Jadi semoga untuk kedepannya walaupun misalnya banyak yang nggak lanjut lagi, yang lanjut lagi ke depannya semoga bisa lebih bagus lagi dari klub sebelum-sebelumnya, bisa lebih terjalan proker-prokernya atau ada inovasi baru bisa juga dikembangkan untuk segala divisi. Harapan untuk PPSDM itu aku berharap untuk kadipnya siapa baik, entah Najwa, entah Anggu. Tadi katanya kurang ajar. Iya, kalau kurang ajar masih pacak lah gitu. Masih Itu bisa dibabui Kak? Aku berharapnya bisa lebih baik lagi lah dari aku dan Vicky. Jika ada kekasaran kadif kami, Kan terbukti di sini. jangan di-cut ya. Terkuak. Berharap lebih baik lagi karena aku juga ngerasa banyak kurangnya di PPSM ini. Semoga untuk kedepannya
bisa lah dikembangkan prokernya, atau ada proker inovasi baru, atau yang perlu dihapus juga apa sebenarnya yang tidak memungkinkan untuk jalankan lagi ke depannya. Pokoknya diharapkan PPSDM tuh ke depannya bisa jadi yang lebih terbaik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Kalau Kak Vicky? Harapan untuk IMA ke depannya apa ya? Ya sama lah ya, kita pasti nak berharapnya pasti jadi lebih baik lagi kayak tuh ya. Jadi kayak IMA tuh lebih aktif lagi kayak tuh. Lagi ya apa lagi ya? Untuk kadifnya juga ini kadif dan sekdifnya jangan pernah putus silaturahmi sama sama staf-stafnya, terutama angkatan bawah. Misalnya kan ada angkatan 22 nih lagi. Jangan pernah ada gap antara kalian, karena kalian tuh internal lah termasuk karena jantung IMA. Jadi jangan sampai kalian ada selek-selek atau ndak akrab antara kadif dan staff-staffnya. Harus bisa mengakrabkan lah, harus bisa dekat-dekat. Oke. Iya. Gimana ini Pasti juga yang mengemban jabatan kayak tuh untuk kedepannya bisa bertanggung jawab kayak tuh kan. Sama jabatan yang diberikan kayak tuh, soalnya kan pasti kalau dikasih jabatan kayak tuh mungkin sudah dipercaya ya sama atasan kayak tuh, jadi bisa lebih bertanggung jawab lagi. Terus tuh apa ya, untuk harapan ke PPSDM dan mungkin ya yang dikata ke oleh Rehan tadi, PPSDM tuh jantungnya IMA kayak tuh kan. Semoga di kabinet selanjutnya lebih erat lagi anggota dan sekdiv kadifnya kayak tuh. Terus itu juga lebih bisa ngerangkul internal IMA. Mungkin sekarang masih kurang karena kita juga masih online kan. Kayaknya di semester depan kemungkinan offline Mbak Akbe. Mbak Akbe mungkin kalau kegiatan belajar mengajarnya online deh, terus kayak kegiatannya offline kayak Betul, setuju sih. Jadi doa Ibe semoga bisa lebih erat lagi kayak tuh. Terus apa lagi ya? Ya lebih aktif lagi kayak tuh nah. Saya coba kayaknya. Pokoknya bisa mengayomi lah antara kadif, sekdiv dan staff-staffnya. Mungkin itu saja sharing with BPH kali ini. Sudah bikin kan? Iya. Terima kasih kepada Kak Rehan dan Kak Vicky yang telah datang dan mau ikut partisipasi di acara ini. Ya, masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe guys. Like juga. Ya.